Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Versi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 8 chapter 40,6 bagian pertama yang bersumber dari forum Reddit atau website Chuberimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama mangaka One. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Kun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 8 chapter 40,6 bagian pertama ini, Saitama mendapatkan sebuah misi konyol dengan mencari seekor kucing peliharaan milik salah satu eksekutif asosiasi pahlawan. Sedangkan untuk Genos sendiri malah disuruh untuk mengatasi bencana monster yang muncul. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang berbicara dengan seorang kakek tua yang bisa dibilang dia adalah salah satu eksekutif dari asosiasi pahlawan, tepatnya di salah satu kafe. Si botak awalnya mengira jika itu adalah permintaan untuk mengalahkan seekor monster atau semacamnya. Namun setelah memperlihatkan sebuah gambar, ternyata Saitama dimintai tolong untuk menemukan kucing peliharaan mereka. Kakek eksekutif itu bertanya, apakah pahlawan tersebut sedang menganggur? Si botak yang ditanya itu hanya diam. Scene berpindah ke salah satu sisi dari taman kota. Diperlihatkan Genos yang duduk sendirian. Lalu kemudian datang seorang staf asosiasi yang menghampirinya. Genos menebak jika kedatangan staf itu ke sini pasti karena suatu urusan pribadi. Sambil berkeringat, staf tersebut memberitahu jika makhluk yang diam-diam dia simpan sebagai peliharaan telah kabur. Dia meminta agar pahlawan itu menyingkirkan monster tersebut. Mendengar permintaan itu, Genos menduga apakah staf tersebut telah mengambil monster yang sebelumnya dikalahkan oleh pahlawan lain. Staf itu berkata jika dia akan menyesali kejadian tersebut, tepatnya setelah urusan ini selesai. Dia menjanjikan hadiah besar kepada Genos jika pahlawan itu bersedia menjalankan misi ini. Genos kembali bertanya, apakah staf itu tidak berencana untuk mengumumkan evakuasi untuk para warga. Staf itu memberitahu jika para penduduk yang lokasinya di sekitar persembunyian monster tersebut akan dibersihkan dengan dalih melakukan suatu penyelidikan. Dia menambahkan jika misi ini harus dilakukan dengan sangat rahasia. Di sisi lain, Saitama sendiri telah menjalankan misi yang dia dapat dengan berjalan menyusuri kota sambil membawa gambar kucing yang eksekutif asosiasi berikan. Menurutnya, gambar yang kakek tua tadi berikan tidak membantunya sama sekali. Karena di setiap jalan yang dia lalui ini, Saitama telah berpapasan dengan banyak kucing. Namun dari belakang, seorang gadis mengomelinya dan berkata jika sikap yang pahlawan botak ini tunjukkan begitu jahat, karena sebenarnya itu adalah gambaran tangannya. Ngomong-ngomong, gadis ini adalah cucu dari eksekutif tua tadi ya guys. Kemudian si gadis berkata jika dia akan mengadu kepada ayahnya perihal soal keluhan dari pahlawan tersebut. Dan besar kemungkinan dengan begitu, pria botak tersebut pasti akan dipecat dari profesi kepahlawanannya. Tapi sambil jutek, Saitama kembali mengeluh kenapa dia harus mengasuh anak kecil juga. Sontak saja gadis tersebut kembali mengomelinya. Menurutnya tanpa dirinya ini, pahlawan botak itu tidak akan bisa mengenali Toroku kucingnya. Itulah sebabnya kenapa dia bisa berada di sini. Namun sambil menunjukkan ekspresi marahnya tersebut, Saitama menjawab jika dialah yang menjalankan misi untuk mencari kucing itu. Si botak tidak tahu apakah gadis kecil ini adalah putri dari orang penting asosiasi atau tidak. Tapi menurutnya gadis kecil ini adalah anak nakal yang manja. Saitama memberitahu jika dia ini sedang sibuk dan dia tidak suka kalau ada orang lain yang memaksanya. Sambil mencoba berdalih, gadis itu memberitahu kalau pahlawan tersebut hari ini harusnya sedang nganggur dan ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pahlawan kelas B. Ngomong-ngomong, momen ini tuh Saitama masih di kelas B ya guys. Sambil terus berjalan, si botak tidak mempedulikan apa yang gadis itu katakan. Gadis tersebut kembali menggertak Saitama.
Jika pahlawan itu benar-benar berhenti dari misi ini, maka dia akan mengadu kepada ayahnya. Tapi sambil terus berjalan, si botak tidak peduli kalau mereka memecatnya dari kepahlawanan. Saitama memberitahu jika profesinya ini dia jadikan sebagai hobinya semata. Menurutnya, mungkin hidupnya akan jauh lebih baik kalau dia benar-benar keluar dari asosiasi. Konyolnya melihat sikap tersebut membuat gadis itu menangis. Dan sontak pula Saitama berusaha untuk menghiburnya sambil berkata jika dia akan mencarikan kucing mereka itu. Kembali lagi ke Genos yang saat ini berjalan di sebuah gang kota. Tidak lama kemudian dia melihat sebuah noda darah yang tercecer di pinggir jalan. Dia menyadari jika darah itu masih segar dan kebetulan juga ada tetesan darah yang seperti mengarah ke suatu gang kecil. Dia pun mencoba melihat ke arah gang tersebut. Ternyata di sana sudah ada dua pahlawan yang telah dikalahkan. Mereka adalah pahlawan kelas A, Peach Terry dan Heavy Kong. Peach Terry memberitahu jika mereka juga mendapatkan perintah yang sama dengan pahlawan kelas S itu. Sebenarnya mereka menemukan monster yang dicari, tapi mereka berdua gagal mengalahkannya karena kekuatan yang dimiliki si monster jauh di atas perkiraan. Genos bertanya, apakah monster itu kabur dan sengaja tidak melahap mereka? Peach Terry menduga mungkin itu karena si monster takut dengan kehadiran pahlawan kelas S tersebut. Namun ternyata si monster malah sedang berdiri di atas mereka semua. Monster ini berlevel bencana iblis bernama Drizzy-nya. Genos sendiri menoleh dan menyadari keberadaan monster itu. Dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Di sisi lain, Saitama masih berjalan mencari kucing peliharaan sambil menggendong gadis kecil itu. Ketika melihat salah seekor kucing lagi, dia bertanya, apakah itu adalah kucing yang mereka cari? Tapi sayangnya gadis itu berkata bukan. Mendengar hal tersebut membuat si botak mengeluh. Dan mereka pun kembali berjalan menyusuri gang kota yang begitu sepi itu. Di pinggir lokasi misi yang disterilisasi tersebut, ada dua pahlawan tank top yang bertugas sebagai penjaga keamanan. Dari kejauhan, mereka seperti melihat ada seseorang yang seperti berjalan ke arah tempat yang mereka jaga ini. Ternyata itu adalah Saitama. Sambil mengomeli si botak, kedua pahlawan tank top tersebut memintanya untuk segera pergi. Sontak saja Saitama jadi bingung kenapa dia harus menyingkir dari tempat ini. Mereka memberitahu jika area ini hanya boleh dimasuki oleh beberapa pahlawan terpilih saja karena mereka sedang melakukan misi khusus. Saitama pun bertanya, misi apa yang sedang dijalani? Lucunya kedua tank top itu tidak tahu akan detail misi tersebut. Melihat tidak ada hasil dari pembicaraan mereka, akhirnya Saitama pun berjalan ke arah sisi yang lain. Sambil terus berjalan, si botak penasaran apakah hewan peliharaan yang hilang itu bisa dikatakan sebagai masalah besar. Bahkan menurutnya pihak asosiasi sampai bertindak terlalu jauh dengan menutup lokasi sekitar sini. Kayaknya Saitama salah paham ya guys. Bagaimana cerita kelanjutan dari si botak nantinya? Apakah mereka akan berhasil menemukan kucing yang mereka cari? Sayangnya cerita Extra 8 One Punch Man chapter 40,6 bagian pertama telah berakhir. Nah, itu tadi review ekstra manga One Punch Man versi Murata chapter 40,6 bagian pertama yang inisinya memperlihatkan Saitama yang menggendong gadis cucu eksekutif asosiasi dan mencari kucing di sekitar area terlarang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review ekstra chapter selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.